hati itu diserang oleh penyakit hepatitis B, maka secara keseluruhan akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast adalah saluran YouTube yang membahas secara mendalam informasi-informasi kesehatan dengan bekerja sama atau wawancara dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga informasi yang didapatkan valid dan semoga harapannya dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat, khususnya di Puskesmas Larang. Kali ini kita kedatangan, mungkin bahasanya bukan tamu ya, karena ini tuan rumah. Karena ini penanggung jawab UKM dan program Prima Podcast atau memberikan edukasi ke masyarakat ini juga lahir dari ide beliau. Selain PJ UKM, beliau juga PJ imunisasi. Betul. Langsung saja, sudah tidak sabar kayaknya pemirsa ingin berkenalan, karena ya bukan lagi cukup ya, tapi memang sangat familiar beliau di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang tidak kenal sosok beliau, Pak Mahsun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kayaknya selalu sehat nih Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Mahsun. Nah, mungkin butuh perkenalan lagi nih Pak Mahsun. Teman-teman atau pemirsa di rumah mungkin mau mengetahui sisi lain dari Pak Mahsun mungkin, atau bukan sisi lain ya. Mungkin perkenalan singkat lah Pak Mahsun. Baik, Pak Gil. Terima kasih sudah mengundang saya yang makasih nih sebenarnya Pak. Ya, terima kasih Pak Gil, karena ini saya mengucapkan terima kasih karena ini wadah yang luar biasa, wadah yang sangat strategis, efektif untuk masyarakat kita, untuk sebagai wadah edukasi. Seperti yang disampaikan beliau ya, saya sendiri, nama saya Pak Mahsun. Saya salah satu staf di Puskesmas Larang, Staf senior. Saat ini kebetulan diberikan amanat untuk pegang PJ UKM sekaligus sebagai koordinator program imunisasi Pak. Dan memang sudah lama saya tunggu-tunggu momen-momen seperti ini untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, program demi program, dan alhamdulillah saya lihat kemarin banyak sekali teman-teman yang sudah kita berpartisipasi ya, Pak, ya. Pak. Alhamdulillah itu. Dan positif terlihat banyak warga yang sudah memberikan komentar terkait hasil podcast kita. Mungkin itu saja perkenalan dari Pak Gil. Kita lanjut aja. Saya kepingin sekali nih. Berarti langsung to the point aja dah kita ini Pak. To the point saja, biar masyarakat kita tidak nunggu-nunggu. Siap. Seperti yang disampaikan tadi oleh beliau, jadi selain PJ UKM, beliau juga menjadi penanggung jawab program imunisasi di Puskesmas Larang. Yang notabene memang imunisasi ini dibutuhkan Pak Mahsun terkait dengan posyandu juga. Nah, mungkin episode kali ini saya ingin memperdalam terkait informasi-informasi untuk imunisasinya dulu Pak Mahsun. Imunisasi. Kalau PJ UKM-nya mungkin ini alasan saya biar saya bisa undang lagi Pak Mahsun. Siap. Ya, mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum tahu juga apa sih sebenarnya pengertian dari imunisasi itu Pak Mahsun. Imunisasi Pak Gil, jadi imunisasi itu adalah suatu upaya pencegahan penyakit menular pada anak. Yes. Iya. Jadi begitu banyak sekali penyakit-penyakit yang memang selama ini
jarang kita temukan, tapi sesungguhnya pada masa lalunya adalah penyakit-penyakit yang sulit teratasi karena sangat berbahaya dan banyak menimbulkan kematian, bahkan kecacatan. Jadi itu imunisasi. Jadi imunisasi ini adalah menciptakan kekebalan pada anak melalui imunisasi, penyuntikan ataupun tetesan, sehingga anak itu akan terbentuk imunitasnya, sehingga nanti ketika terkena penyakit, ketika ada penyakit tidak terkena, atau paling tidak bisa diminimalisir dampaknya. Oke. Artinya diberikan kekebalan sehingga apabila terjadi sakit tidak terlalu sakit atau tidak sakit. Benar sekali. Begini. Siap Mas. Bahkan tidak kena gitu. Oke. Berarti ini penting sekali nih Pak Masun. Dan jenis-jenisnya ada berapa sih Pak Masun terkait dengan imunisasi ini? Mungkin kita perlu lebih simpel Pak untuk bicara ini dulu. Kita perlu paham betul terkait imunisasi. Ada yang disebut dengan imunisasi dasar, Pak. Imunisasi dasar, nggih. Jadi imunisasi dasar atau imunisasi rutin. Nggih. Jadi kenapa disebut rutin? Karena semua anak wajib mendapatkan imunisasi ini. Oke. Di posyandu itu ya, Pak? Ya. Mau di posyandu maupun di dalam gedung atau dimanapun, ya. Yang penting anak itu pada saatnya dia harus diberikan imunisasi tepat waktu. Nah, itu jenis-jenis imunisasi dasar itu. Jenis imunisasi dasar ini banyak Pak Gil. Ada di sana ada HB, ya. Kemudian ada BCG, ada DPT, dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas satu-satu Pak. Nah ini dia nih, yang paling penting yang ditunggu sama pemirsa nih. Supaya menarik ini. betul Pak Masun. Nanti kalau kita sebut HB, tapi mereka tidak kenal, tidak ada daya tarik mereka untuk datang ke posyandu untuk memberikan imunisasi. Kita bahas satu-satu pelan-pelan, satu-satu sederhana sehingga masyarakat menjadi paham. Siap Pak. Kita mulai. Siap. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa imunisasi dasar setiap anak harus dipastikan mendapatkan yang disebut dengan imunisasi dasar. Begitu lahir, anak itu pada usia baru lahir, dia harus paling tidak di bawah 24 jam, dia harus mendapatkan yang disebut dengan HB0. Usia 0 bulan itu baru lahir sehari pas lahir itu Pak Mas? Iya. Jadi itu biasanya yang memberikan ibu bidannya. Siap. Bidannya tempatnya melahirkan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah fasilitasi dengan vaksin mereka. Jadi insya Allah semua bayi yang ditolong oleh bidan-bidan kita langsung diberikan imunisasi. Itu untungnya kalau melahirkan di wilayah Puskesmas Larang. Siap. Itu satu. Satu poin memang kami dari PJ Imunisasi sudah koordinasikan itu bersama bidan-bidan yang ada di desa, baik yang di desa maupun di dalam gedung. Ya, jadi kita selalu siap vaksin. Jadi imunisasi tetap ada ya Pak maksudnya? Ya. Kenapa penting untuk HB ini? Karena HB ini adalah salah satu pencegah penyakit hepatitis B. Berarti ini HB ini hepatitis B ya? Suatu penyakit yang sangat berbahaya yang menyerang hati kita, Pak. Dan ketika hati itu diserang oleh penyakit hepatitis B, maka secara keseluruhan akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Seluruh organ akan berpengaruh. Ketika diserang karena hati itu adalah vital fungsinya dalam tubuh. Siap. Makanya untuk ibu-ibu jangan sampai tidak melahirkan di dalam di nakes, di ibu bidan. Ya, karena kalau melahirkan di luar tidak ada vaksin. Tidak didapatkan. Itu khawatirnya ya, karena anak-anak itu kan kondisi saat masih kecil itu kondisi daya tahan tubuhnya lemah Pak. Jadi dia harus dibentengi dengan imunisasi ini. Karena daya tahan tubuhnya lemah. Betul. Maka di saat umur bayi balita itu harus mendapatkan imunisasi. Imunisasi dasar tadi ya Pak. Ya, itu yang pertama adalah hepatitis B. Itu boleh diberikan lebih dari 1 hari sampai 7 hari Pak. Siap. Itu lebih efektifnya diberikan sedini mungkin. Jadi 0 sampai 24 jam itu Pak Mas. Sedini mungkin ya, sejak lahir. Dan yang kedua, Pak Gil. Nah, ini tidak kalah menarik.
jenis imunisasi yang diberikan pada usia 1 bulan. 1 bulan, Ya. yes. Setelah 1 bulan biasanya datang ke posyandu, Pak. Iya, benar-benar. Ini diberikan imunisasi yang disebut BCG. Bisa. Itu untuk sakit apa itu? Nah, ini untuk penyakit TBC nih Pak Agi. Oh, oke Pak. Nah, kalau TBC ini kan biasanya semua orang sudah kenal, Pak. Yes. Tapi alhamdulillah sejak ada imunisasi ini, TBC pada anak belum ditemukan sampai sekarang untuk di wilayah kita. Artinya apa? Program imunisasi kita untuk BCG ini sukses di wilayah Puskesmas Serang. Ada kasus TBC sekarang, tapi kebanyakan pada kasus-kasus orang tua. Dewasa. Artinya apa? Yang belum tersedia dulu BCG. Oh, yes. Yang dulunya belum Iya. dapat imunisasi BCG. Ya, setelah ada BCG ini, sekarang itu belum kita temukan pada usia-usia yang pernah diberikan imunisasi BCG, rata-rata belum ada kasusnya. Alhamdulillah. Dan pada usia 1 bulan ini ada 2 jenis vaksin banyak. Oh, berarti Selain selain BCG BCG, tadi, imunisasi Ada polio disebut OPP, berarti diberikan tetes banyak. Ini polio pertama diberikan pada usia 1 bulan itu, pada bayi balita. Jadi BCG sama Oral polio. polio vaksin. Siap. Itu usia 1 bulan ya? Iya. Pak Masani. Oke. Nah, itu yang diberikan pada usia 1 bulan. Makanya penting sekali imunisasi itu. Jadi minta kita sama-sama bersama, ini wadah yang seperti ini. Betul. Bagus. Kita edukasi masyarakat, ayo kita datang ke mengimbau. posyandu. Berarti syaratnya cukup datang ke posyandu aja, Pak Mas. Iya, karena sangat luar biasa. Penyakit-penyakit yang dicegah sama imunisasi ini sangat berbahaya. Nanti kita coba Siap. satu-satu. Siap. Dan pada usia 2 bulan, Pak Gil, Oke. setelah BCG bulan lalu, Oke. datang ke posyandu lagi. Di sana bayi balita pada usia 2 bulan. 2 bulan itu diberikan imunisasi DPT HB HIP namanya. DPT HB HIP. Ya, Siap. panjang yang namanya. Iya Pak benar. Gil. Itu vaksinnya 1 kan, Pak? 1, tapi banyak penyakit bisa dicegah itu, Pak Gil. Oh, siap. Berarti kandungannya banyak ya, Pak Iya. maksudnya. Oke. Kita coba lihat DPT. DPT. Ini yes. udah 3 ini. Oh iya benar. Di sana D-nya itu difteri, Pak Gil. Difteri. Oke. Mungkin penyakit difteri ini sekarang langka karena ada imunisasi. Karena ada imunisasi ini. Oke. Yes. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengenal penyakit difteri ini akan ngeri. Difteri ini adalah suatu penyakit infeksi pada tenggorokan, Pak Gil. Oke. Infeksinya sangat masif, sangat berbahaya, bahkan mengganggu pernapasan, membuat penderitanya tidak bisa napas, Pak Gil. Terjadi Kayak sesak napas gitu, ya, infeksi di sini tertutup napasnya, sehingga pada kasus-kasus tertentu dibuatkan lubang di sini yang disebut dengan tracheostomy. Karena tidak bisa dipakai ini mulut sudah. Jadi tracheostomy ini pada kasus-kasus yang parah. Nah, dan angka kematiannya sangat besar kalau sudah terjadi kasus-kasus yang fatal seperti itu. Wah, saya justru baru dengar nih, Bang Ini Mas. kasus pembedahan. Itu pada kasus. Makanya difteri ini diupayakan oleh pemerintah untuk bisa diberikan imunisasi kepada bayi balita karena sangat rentan bayi balita itu dengan daya tahan tubuh yang lemah, kemudian terpapar penyakit difteri ini. Itu 1, Pak Agil. Yes. D-nya. Baru. Kemudian yang kedua P. Oke, DPT P P ya, itu kedua P. pertusis, Pak Agil. Pernah dengar pertusis? Dengar pernah juga Ya, belum tahu ini kasusnya. penyakit batuk. Tapi batuknya 100 hari nih, Pak Agil. Astaga, oke Pak. Dan Lama sekali. model batuknya itu tidak batuk seperti biasa, batuk sekali lalu berhenti, lalu berhenti. Ini kalau sudah batuk terus menerus sampai tidak ada kesempatan untuk napas, Pak. Wah, bahaya. Sehingga ketika ini terjangkit pada anak, terkena pada anak, maka anak itu akan susah sekali mengatasi pernapasannya. Pertusis ini Hampir sampai 3 bulan muntah, lebih. Pak Agil. Iya, 3 bulan lebih, Iya. 100 hari.